Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai laporan pengembangan peta kendali mutu oleh diri saya sendiri. Nah, yang pertama itu menentukan CTK dan CTP yang akan dikendalikan. Di sini saya menggunakan tusuk sate merek Sukaku. Nah, yang di sebelah kiri itu merupakan contoh gambarnya yang dari saya sendiri. Nah, tusuk sate ini merupakan alat untuk menusuk sate, daging, atau menusuk makanan lain seperti bakso, udang, dan lain-lain. Atau dalam kata lain, tusuk sate adalah sebuah batang kayu atau metal yang digunakan untuk menyatukan makanan secara bersamaan. Selanjutnya, Voice of Customer atau VOC terhadap produk atau jasa. Ini identitas para responden. Saya menggunakan Google Form untuk mendapatkan kuesioner mengenai produk ini. Terdapat 5 responden dari teman dekat saya. Umurnya itu rata-rata 19 tahun. Jenjang pendidikan rata-rata kuliah. Nah, di sini saya menanyakan apakah para responden ini sudah pernah menggunakan tusuk sate merek Sukaku, karena yang mau direview itu adalah tusuk sate merek Sukaku. Yang selanjutnya itu saya menanyakan kebutuhan kegunaan para responden menggunakan tusuk sate merek Sukaku ini. Rata-rata pada banyak menggunakannya untuk barbeque. Nah, ini merupakan kelebihan dari tusuk sate daripada responden dan kekurangan dari tusuk sate daripada responden. Selanjutnya, penyusunan VOC. Penyusunan VOC ini merupakan tabel rekapitulasi voice of customer. Yang pertama, material produk yang bersih. Yang kedua, harga produk yang murah. Yang ketiga, material yang baik. Yang keempat, tampilan kemasan produk yang bagus. Yang kelima, mudah ditemukan di pasar. Yang keenam, ada beberapa yang patah. 7, produk kurang tebal. Dan yang terakhir, membuka kemasan yang tidak berfungsi. Selanjutnya, dimensi dari VOC, CTK3, dan CTP. Yang pertama ada dimensi VOC, itu merupakan tusuk sate kurang tebal, dimensinya performance. Nah, ini CTK3 dan CTP-nya itu dari voice of customer-nya itu ketebalan tusuk sate, dari drivernya dimensi ketebalan yang dilebihkan, dari critical to quality-nya ketebalan dan ketahanan produk, dan terakhir critical to process-nya membuat tusuk sate lebih tebal. Selanjutnya pengambilan data pemeriksaan. Di sini ada posisi pemeriksaan dalam proses. Ini merupakan alur pembuatan tusuk sate. Yang pertama itu menyiapkan material bahan dasar, yang selanjutnya membelah dan memecah bambu, selanjutnya menipiskan bambu, selanjutnya membentuk bambu ke bentuk tusuk sate, selanjutnya menghaluskan, dan yang terakhir meruncingkan tusuk sate itu tersebut. Di dalam proses pembuatan tusuk sate merek Sukaku ini semuanya dijalankan menggunakan mesin, tidak menggunakan tradisional. Karena dalam pembuatan tusuk sate untuk produksi massal pastinya membutuhkan mesin karena lebih cepat. Kalau menggunakan tradisional itu sangat lama waktunya untuk memproduksi dalam jumlah yang massal. Selanjutnya ada mekanisme pemeriksaan untuk pengambilan data. Tabel pertama ini merupakan pemeriksaan CTK, CTP dengan jenis data kontinu, pengukuran langsung. Deskripsi mekanismenya itu yang pertama dimensi yang dikendali, mekanismenya panjang dan lebar, penjelasannya untuk keseluruhan dari tusuk sate dilakukan inspeksi panjang. Panjang itu dalam skala panjang gitu. Satuannya sentimeter, karena dalam rata-rata mengukur itu biasanya menggunakan sentimeter. Alat pengukurnya itu penggaris, karena penjelasannya penggaris itu mudah didapat, dan untuk mengukur tusuk sate ini yang terbilang tidak begitu besar bisa digunakan penggaris saja. Ukuran sampel dalam tiap pemeriksaan itu tetap, karena itu memberi kemudahan dalam mendata tusuk satenya. Jumlah titik sampel dalam setiap sampel itu saya menggunakan 4,
karena itu memudahkan pengecekan seluruh produk dan dapat mengambil banyak produk pada setiap pengambilan. Jadwal pengambilan sampel, saya mengambil sampel secara random. Ada kegiatan mendadak sehingga melakukan pendataan saat waktu yang tidak terduga. Selanjutnya ini ada ukuran sampel per pemeriksaan. Saya menggunakan mekanismenya itu tetap. Alasannya menentukan standar produk pendataan menjadi lebih mudah. Jumlah titik sampel per pemeriksaannya itu saya menggunakan 4 untuk mempersingkat waktu dan sebagai perbandingan dalam sekali percobaan. Cara menentukan status defektif atau tidaknya di sini mekanismenya kriteria defektif pada pengukuran panjang dan lebar dengan ketentuan. Nah, saya menggunakan panjangnya itu di antara 19 dan 21, lebarnya itu di antara 0,2 dan 0,4. Alasannya karena ukuran dalam mengetahui panjang dan lebar defektif tusuk sate. Kelengkapan sebelum aktivitas pemeriksaan yang harus tersedia itu standar karakteristik mutu yang diperiksa, kriteria pemeriksaan, contoh kriteria untuk mengatakan defek atau defektif jika yang diperiksa adalah atribut. Yang pertama, membuat jadwal pengambilan sampel pemeriksaan. Sini jadwalnya saya mengambil tanggal 2 Mei 2021 dan saya menentukan tim petugasnya. Tim petugas itu adalah diri saya sendiri. Dan penyiapan alat bantu pengambilan sampel, saya menggunakan penggaris. Yang selanjutnya mempersiapkan produk. Di sini saya menyiapkan 200 tusuk sate merek Sukaku. Mengukur panjang tusuk sate dengan menggunakan satuan sentimeter dengan penggaris yang saya punya. Mengukur lebar tusuk sate dengan menggunakan satuan sentimeter dengan penggaris yang saya punya. Pengambilan data pemeriksaan. Nah, di sini udah masuk ke form pemeriksaan CTP yang pertama. Jadi di sebelah kiri itu dalam pengambilan dalam panjang, dan yang sebelah kanan itu merupakan dalam satuan lebar. Selanjutnya yang ini merupakan form pengambilan data pemeriksaan CTP terpilih 1. Jadi saya periode pemeriksaannya itu saya melakukan di tanggal 2 bulan 5 2021. Objeknya itu tusuk sate Sukaku. Banyaknya itu 4, jumlah defektifnya di sini ada 0, 2, dan 1. Objek yang sebelah kanan ini oh ya, yang sebelah kiri tadi itu tuh panjangnya, yang sebelah kanan ini dari tabel yang sebelumnya tadi, tapi ini dalam lebarnya. Yang sebelah kiri sama, ini periode pemeriksaannya tanggal 2 juga, objeknya juga sama, tusuk sate Sukaku, berapa banyaknya juga sama 4, jumlah defektifnya juga skala 0, 1, dan 2. Selanjutnya itu peta kendali CTP atau CTP terpilih 1. Ini merupakan hasilnya dan tabelnya. Nah, dalam langkah-langkah untuk mencari peta kendali CTP terpilih 1 ini dengan jenis data kontinu, yang pertama itu kita mencari dulu data rata-rata dari X atau X bar. Yang kedua itu menjumlahkan hasil dari X bar tadi. Yang ketiga mencari rata-rata dari X bar. Yang selanjutnya mencari data R. Selanjutnya mencari total nilai R. R itu adalah range. Yang selanjutnya mencari rata-rata dari R. Selanjutnya mencari X bar chart dengan mencari data LCL, UCL seperti yang ada di dalam layar ini. Yang terakhir itu mencari R chart dengan mencari data LCL, CL, dan UCL seperti yang saya tampilkan. Nah, ini merupakan X bar chart dan R bar chart-nya dalam bentuk statistiknya. Jadi ini yang biru itu X bar, yang warna oranye itu LCL, abu-abu CL, dan kuning UCL. Di sini X bar-nya menembus ke atas CL, dan selanjutnya R bar chart-nya juga menembus ke atas CL. Nah, ini peta kendali CTP terpilih 2.
Untuk yang ini, langkah-langkahnya yang pertama itu menjumlahkan data, ukuran sampel, dan data defektif. Yang kedua itu mencari kerusakan dari masing-masing pemeriksaan. Yang ketiga itu mencari pibar, dan yang terakhir mencari UCL dan LCL. Seperti pada yang ada di layar. Yang sebelah kiri itu merupakan P-chart-nya dalam bentuk statistiknya. Di sini warna biru itu ada Pi, warna oranye itu Pi bar, kuning itu LCL, dan abu-abu itu UCL. Dan garis Pi-nya itu juga menembus Pi bar. Selanjutnya petakan dari CTQ dan CTP terpilih dua. Jadi ini tuh mengenai lebar dari tusuk sate tadi. Yang sebelumnya itu adalah panjang dari tusuk sate tadi ya. Langkah-langkahnya sama saja seperti yang sebelumnya. Dan di sini dalam statistiknya Pi-nya juga menembus Pi bar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Hatur nuhun.